Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komang Putri Saharani dengan NIM 2111031226 dari Rombel 6, Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester Agama Hindu. Soal yang pertama yaitu Tuhan adalah kebenaran, Tuhan ada di mana-mana. Jangan pernah bersandar pada ketidakbenaran dalam keadaan apapun. Jika mengikuti jalan ketidakbenaran, kita tidak akan dapat mengembangkan kasih. Maka dari itu, kembangkanlah kasih sepanjang waktu. Berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan yang widi dengan mengikuti jalan kebenaran. Jawabannya yaitu dengan selalu menghargai dan menyayangi semua ciptaan yang widi. Misalnya pada sesama manusia, kita harus selalu memberikan cinta dan kasih sayang. Menolong sesama manusia seperti bergotong royong, membantu orang tua dan keluarga, serta membantu sesama teman dan menghormati sesama manusia. Nah, selain itu, kepada ciptaan yang widi seperti hewan, kita harus merawat hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Tidak menganiaya hewan dan selalu memberi makan hewan peliharaan. Dan yang terakhir yaitu ciptaan yang widi seperti tumbuhan. Dengan menyiram tumbuhan dengan teratur dan menjaganya agar tidak layu. Dengan begitu, kita akan bisa mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan yang widi. Soal nomor 2 yaitu dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Jelaskan sesuai dengan konsep Bhakti Marga mengapa hal itu bisa terjadi. Jawabannya yaitu dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang kali, maka akan menghasilkan hasil melalui kekuatan alam, yaitu seperti ketenangan pikiran, jiwa, dan raga, khususnya pada Gayatri Mantra, karena mantra tersebut berasal dari kitab suci Weda. Dalam pengucapan mantra, mantra tidak hanya diucapkan berulang kali saja, namun juga harus direnungkan dan dimengerti, serta pelafalannya harus benar. Dengan begitu akan menghasilkan atau merasakan ketenangan pikiran. Soal nomor 3 yaitu sesuai dengan konsep catur marga, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah Anda alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Jawabannya yaitu pengalaman saya ketika masih SMA. Ketika jam pelajaran berlangsung, saya dan teman-teman tidak memperhatikan penjelasan dan sibuk mengobrol. Kemudian saat diberikan pertanyaan, saya tidak tahu jawabannya karena saya tidak menyimak penjelasannya. Oleh karena itu, materi yang dijelaskan pada saat itu saya tidak mengerti dan mendapatkan nilai yang kecil. Soal nomor 4 yaitu sebelum meditasi, cucilah muka, tangan, serta kaki atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar atau selimut. Posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu ucapkan mantra. Jelaskan masing-masing tahap tersebut. Jawabannya yaitu yang pertama, untuk memulai meditasi perlu untuk kita mandi terlebih dahulu untuk membersihkan badan dari kotoran sehingga membuat badan menjadi segar. Dengan begitu, saat akan memulai meditasi, badan akan merasa nyaman dan segar. Yang kedua yaitu untuk melakukan meditasi, lakukan di tempat tenang atau sunyi seperti dalam kamar suci atau padmasana. Yang ketiga, lakukan meditasi dengan duduk menggunakan alas agar posisi duduk saat melakukan meditasi nyaman dan aman, serta nyalakan dupa atau lilin terapi agar saat melakukan meditasi merasa nyaman. Dan yang keempat yaitu dalam posisi rileks dengan badan sempurna dan tangan berada di pangkuan. Dan yang terakhir, pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu ucapkan mantra Om Bur Buaswah Tat Savitur Varenyam Bargo Dewasya Dimahi Diyoyona Prachodayat secara berulang kali dan benar. Soal yang kelima yaitu jelaskan hubungan antara yoga surya namaskar dan pranayama terhadap kesehatan dan contoh pranayama yang cocok untuk asana tersebut.
Gambarkan rangkaian yoga Surya Namaskar yang Anda ketahui dan apa maknanya. Jawabannya yaitu yang pertama, yoga Surya Namaskar memiliki hubungan yang sangat erat dengan pranayama, di mana di dalam melakukan yoga Surya Namaskar diperlukan untuk melakukan pranayama terlebih dahulu, di mana pranayama dilakukan seperti menarik nafas, menahan nafas, dan menghembuskan nafas tergantung waktu yang bisa kita lakukan. Pranayama dalam yoga ini berfungsi untuk menyatukan tubuh dan pikiran sebelum yoga dimulai. Setelah itu yaitu rangkaian yoga Surya Namaskar. Yang pertama, sikap pranamasana, yang memiliki makna untuk memperbaiki sikap tubuh dan relaksasi. Yang kedua, hasta uttasana, untuk meningkatkan kelenturan tubuh serta melatih kekuatan lengan. Yang ketiga yaitu padasana, yaitu untuk menurunkan tekanan darah dan memperbaiki pencernaan. Yang keempat yaitu aswa sancalasana, untuk melenturkan tulang belakang dan tulang leher. Yang keenam yaitu parvatasana, yaitu untuk memperkuat otot lengan dan punggung. Yang ketujuh yaitu astanga namaskara, untuk memberi efek peregangan di leher. Yang ketujuh yaitu bujanggasana, yaitu untuk meningkatkan sirkulasi darah. Nah, setelah langkah-langkah tersebut dilakukan, kembali lagi ke sikap bujangasana. Setelah itu parvatasana, aswa sancalasana, hasta uttanasana, dan sikap pramasana. Soal yang keenam yaitu jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Jawabannya yaitu untuk dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana diperlukan adanya suatu kepercayaan atau keyakinan, di mana apabila kita sudah memiliki keyakinan atau kepercayaan tersebut, kita akan senantiasa berpikir bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita dimanapun dan kapanpun, entah itu di dalam pura ataupun di luar rumah. Misalnya, sebelum pergi ke luar rumah, saya akan berdoa dulu sebelum berangkat supaya selamat sampai tujuan. Nah, di sepanjang perjalanan pasti akan merasa dilindungi oleh Tuhan. Nah, selain itu, contoh yang lain, jika kita melakukan suatu perbuatan, baik itu perbuatan yang benar ataupun tidak benar, di tempat yang sepi atau tidak ada orang sehingga tidak ada yang bisa melihat. Namun sebenarnya Tuhan itu ada di Tuhan itu tahu semua itu karena Tuhan ada di mana-mana dan kapan saja, tetapi wujudnya tidak terlihat. Soal yang ketujuh yaitu jelaskan mengapa Shruti dan Smriti merupakan sumber utama hukum Hindu. Nah, jawabannya adalah di dalam agama Hindu terdapat sumber hukum Hindu yaitu Shruti dan Smriti. Baik Shruti maupun Smriti memiliki kedudukan yang sama di dalam sumber hukum Hindu, yaitu sama-sama penting dan memiliki kebenaran yang mutlak. Shruti adalah sumber dari segala hukum dan juga Shruti merupakan sumber dari Smriti. Shruti dan Smriti merupakan sumber utama hukum Hindu karena memiliki kedudukan yang paling penting dalam hukum Hindu, serta kebenarannya yang tidak boleh dibantah dan diturunkan langsung oleh Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa melalui para rsi. Kedua sumber utama hukum Hindu ini harus dituruti dalam melakukan segala tindakan atau usaha sehingga dharma kita menjadi sempurna. Soal yang ke-8 yaitu berikan contoh pengalaman hidup yang pernah Anda alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Nah, jawabannya yaitu menurut pengalaman saya yaitu ketika duduk di bangku SMA, di mana pada saat jam pelajaran guru belum masuk kelas dan dikira sudah tidak mengajar lagi. Namun pada saat saya pergi ke kantin, ternyata guru tersebut sudah masuk ke dalam kelas dan akhirnya saya dan teman saya memutuskan untuk tidak mengikuti pelajaran dan kemudian esok harinya dipanggil oleh guru dan diberikan pemahaman. Soal yang ke-9 yaitu
Yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua orang atau semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu. Karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Nah, jelaskan mengapa yoga penting untuk meditasi. Jawabannya yaitu, yoga asanas penting untuk meditasi karena sangat baik untuk melatih kita dalam bermeditasi serta konsentrasi kita, sehingga bisa meningkatkan kesehatan, di mana yoga asanas ini berfungsi untuk mengurangi racun dan membantu pemulihan saat kita sedang sakit. Di mana saat kita akan melakukan yoga asanas, kita akan melatih meditasi dan konsentrasi kita dengan baik, dan juga untuk kesehatan kita. Soal yang ke-10 yaitu jelaskan kesatuan antara badan jasmani dan jiwa atau atman yang menjadikan manusia selalu terus berkembang, serta mengapa manusia merupakan suatu hal yang paling utama. Jawabannya yaitu, di dalam ajaran agama Hindu, manusia merupakan kesatuan antara badan jasmani dan jiwa atau atman yang menjadikan manusia tersebut terus mengalami perkembangan. Manusia yang memiliki tripramana, yaitu kemampuan berpikir, berkata, dan bertindak, yang menjadikan manusia tersebut paling beda daripada ciptaan Tuhan yang lainnya. Sehingga manusia akan selalu mengalami perkembangan dengan memiliki tripramana tersebut. Serta manusia dianggap sebagai ciptaan Tuhan yang paling utama karena manusia memiliki pikiran. Dengan dibekali pikiran, manusia dianggap makhluk tertinggi dan utama karena bisa memahami sesuatu hal, baik itu hal yang baik ataupun buruk. Sehingga sebagai manusia dibekali oleh akal atau pikiran, perlu untuk kita melakukan suatu perbuatan dengan memikirkannya terlebih dahulu. Apalagi di zaman modern ini, penting bagi manusia untuk memanusiakan diri sendiri di era modern untuk menjadi manusia yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan kata saya memohon maaf, dan akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om.